Bisa. Bisa. Nih, kenapa Ihsanul mau ketemu Mawa empat mata? Karena ini proses hubungan suami istri yang sebenarnya nggak boleh orang lain masuk, ya, nggak boleh intervensi, nggak boleh hal-hal yang mereka kan menjalani rumah tangga berdua. Kalau udah dimasukin dengan hal-hal di luar daripada orang yang tidak merasakan sendiri bagaimana dia menjalankan rumah tangga, ini rasanya jadi nggak natural. Ada hal-hal tertentu yang tentu kita juga nggak mau menginginkan itu. Ihsanul jujur sama saya dalam hati yang paling dalam masih mencintai dan menyayangi Mawa. Nah, pertanyaannya, kalau masih menyayangi, mencintai Mawa, tentunya dia harus datang ke Mawa. Beri satu kepastian. Dia menyayangi Inara di depan publik dan di mana-mana, itu satu fakta yang kita juga nggak bisa pungkiri. Tetapi dalam hal ini, kalau Mawa tidak mau menerima Inara, itu adalah hak, betul kan? Adalah hak. Oleh karena itu, Ihsanul harus memilih, ya, memilih. Dan ini satu hal yang harus dengan cermat, dengan bijak, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang benar-benar ikhlas, ya. Mana yang mau ditinggal, mana yang mau dipilih, kan begitu kan? Itu poinnya, ya. Tapi udah ada jawaban kok untuk memilih siapa yang akan dipilih? Nggak bisa, saya pun kuasa hukumnya nggak bisa, saya nggak bisa tahu. Saat ini biarkan Ihsanul ini yang ketemu dengan Mawa dulu, karena ini masalah hati masing-masing, nggak bisa kita intervensi. Karena kalau udah diintervensi, hasilnya juga nggak natural, ntar blunder ke sana kemari, bahaya ntar. Jadi biarkan natural, Ihsanul ngomong apa sama Mawa, terus bagaimana nanti pembicaraannya. Dan kalau memang Mawa pun udah nggak mau lagi sama Ihsanul, putuskan. Biar Inara punya kepastian, kan, gitulah. Intinya seperti itu. Karena yang penting keputusan, kepastian ini yang ditunggu-tunggu sama semua rakyat Indonesia. Sebenarnya apa sih jalan keluar? Jangan menggantungkan segala sesuatu, dua-dua berjalan, yang satu juga nggak ada kepastian. Jadi blunder. Yang namanya pertemuannya Ihsanul, rencana mau pertemuan dengan Mawa, yang pertama membahas masalah anak, karena udah lama nggak ketemu kan, pasti kangen banget kan, nggak ketemu sama anak. Udah 3 bulan lah, saya Ihsan cerita kepada saya, udah 3 bulan lamanya. Nah, bahas masalah anak. Yang kedua masalah rumah tangga. Nah, itu di luar servis area kita. Biarkan mereka aja yang bisa mutusin, kan. Nanti setelah itu baru dia membuat suatu komitmen. Apa sih komitmennya? Ya kita tunggu aja. Keputusannya Ihsanul ketemu dengan Mawa nanti, hasil keputusannya pun mungkin berproses, mungkin juga bisa diputuskan pada waktu itu, kan gitu. Yang namanya satu proses pertemuan itu terus nanti jadi satu ujung menjadi kesepakatan dan memberikan satu sama-sama komitmen, itu kan harus ada waktu, ada saksi, nanti dipertemukan lagi dengan keluarga-keluarganya masing-masing, kan gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa, yang penting kita hargai dulu bahwa memang dari pihak lawyernya Mawa sudah memfasilitasi mau ketemu. Itu dulu. Kalau dia udah mau ketemu, tandanya kita tinggal sambut nih. Bener nggak sih, gitu kan? Untuk pertemuannya ini, gitu kan? Karena kita mengedepankan, kan, dengan gentleman-nya Ihsanul. Ihsanul mau ketemu, cuma bingung mau lewat mana nih, gitu kan? Akhirnya antar PH WA, ngasih petunjuk, ngasih telepon, udah ketemu, ajakin ketemu. Nah, inilah endingnya, rencana besok atau mungkin lusa, tapi kita nggak tahu tanggalnya. Jadi begini, kalau memang Mawanya
meminta untuk permintaan maaf terhadap Inara minta maaf kepada Mawa ya, Inara sama Mawa minta maaf itu kan ya dari hati masing-masing aja kan gitu kan. Maksudnya kalau Inara mau minta maaf ya mungkin dia akan maafin. Cuma kan statementnya Inara kita paham juga bahwa dia mau ngomong ke siapa, teleponnya juga diblokir kan gitu, handphonenya juga diblokir, terus mau ngomong sama siapa, minta maaf ke mana kan gitu. Nah itu saya juga nggak tahu bagaimana teknisnya nanti, karena Inara kan juga punya lawyer, biarkan nanti bisa disampaikan juga. Dia secara hukum belum cerai. Ya kalau dia masih menafkahkan Mawa juga mungkin ini satu pertimbangan juga kan, karena masih dalam proses bersiteru ya, bersiteru batin, hati dan lain-lain. Nah kita kan nggak bisa mencampuri itu karena proses mereka berdua ini kan mungkin harus didasari itikat baik tadi antara Mawa dan Insanul. Itu dulu sih sebenarnya, karena kalau kita meranjuk kepada Inara itu soal lain nanti, waktunya kan ada berbeda kan, harusnya nggak bisa disatukan kan. Ini kan nggak, Mawa ini kan nggak bisa benturkan dengan kadar harus berbuat seperti itu, harus apa yang dia langsung ketemu bertiga gitu kan. Itu hal-hal yang menurut saya agak sedikit janggal juga gitu menurut saya ya. Tapi balik lagi itu masa para pihak yang bisa melakukan itu, tapi setidaknya dari Insanul sendiri mau empat mata ngobrol sama Mawa dulu.